Halo sahabat kompas.com, selamat datang di video part 3 Generasi Cuan episode 7. Kita sudah membahas tadi di video part 1 dan part 2 gimana nih mengelola keuangan saat puasa dan juga tadi menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, di part 3 ini kita akan bahas soal bagaimana mengatur untuk zakat fitrah dan juga menjawab nih pertanyaan dari sahabat kompas.com di Instagram @kompas.com. Yang pertama dari Mohfairul Z, apa bedanya investasi reksadana syariah sama yang lain? Rencana mau naruh THR ke yang syariah aja. Oke, kalau reksadana syariah itu penempatannya ada pada produk-produk investasi yang syariah. Seperti kalau misalnya reksadana pendapatan tetap, atau misalnya reksadana saham deh ya. Kalau reksadana saham syariah berarti saham-saham yang dipilih itu adalah saham-saham yang ada pada indeks syariah atau Jakarta Islamic Index seperti itu. Jadi bedanya di situ sih. Kalau untuk misalnya kita dari mana memperolehnya itu bisa dari tempat yang memang kita peroleh konvensional juga bisa. Jadi tidak membedakan itu, cuma produknya, jenis produknya yang berbeda untuk reksadana syariah. Apa yang membedakan tuh Mbak jenis produk yang konvensional dengan yang syariah nih? Kalau ini khusus reksadana ya. Ya. Kalau untuk obligasi kan ada sukuk, itu bentuknya syariah. Kalau untuk reksadana berarti kan kita lihat nih reksadana jenis yang mana, apakah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham, atau reksadana campuran gitu ya. Nah, kalau bedanya reksadana konvensional dengan reksadana syariah itu berarti produk yang ada di dalam reksadananya itu, kalau yang konvensional itu nggak melihat apakah semuanya itu partnya ada syariahnya. Tapi kalau untuk yang syariah dia benar-benar seleksi. Misalnya sahamnya ya saham yang benar-benar saham syariah gitu. Atau misalnya mau obligasinya obligasi yang syariah seperti itu. Oke, kita jawab pertanyaan yang kedua dari @Anissa Kesuma. Kok hampers sekarang seperti sudah menjadi kewajiban ya? Dulu-dulu saya jarang dulu-dulu jarang tiap Ramadan saling kirim hampers. Ramadan tahun lalu saya jadi nggak enak karena harus kirim juga karena saya dikirimin. Padahal uang lagi pas-pasan karena tahun lalu nggak dapat THR full. Ramadan kali ini saya harus kirim hampers lagi buat yang ngasih-ngasih. Urus uangnya gimana ya Mbak? Oke, jadi dia dikirimi hampers ya, dikirimi hampers. Terus punya seperti obligation untuk ngirim balik gitu ya. Kembali. Walaupun sebenarnya kayak THR-nya nggak full ya. Oke, ada beberapa alternatif nih untuk yang kondisinya seperti ini. Biasanya kalau dari teman-teman cerdas keuangan itu mereka kreatif. Jadi mereka tuh membuat hamper sendiri. Jadi bahkan mereka ada yang punya usaha untuk membuat hampers dan menjualnya gitu. Kemudian kalau misalnya yang seperti ini ya, jadi merasa punya kewajiban untuk memberi balik hampersnya, ya tinggal di ini aja sih, diantisipasi supaya kita bisa memberikan hampers tapi yang hemat gitu, atau misalnya yang memang kita sudah punya budget itu, seperti itu sih Mbak. Mengirim tanpa harus terbebani ya. Iya, jangan sampai menjadi beban juga ya, karena kan lihat kondisi juga ya keuangan kita. Iya, oke. Itu dia ya pertanyaan dari sahabat kompas.com, telah dijawab oleh Mbak Erlina. Kita akan membahas soal zakat fitrah nih ya Mbak, seperti yang tadi kita sudah bahas. Tadi ada zakat, infak, dan juga pasti ada sedekah. Ini bagaimana nih mengelolanya? Kadang kan kita sudah tahu ya pastinya 2,5% ya dari pendapatan ya. Nah, bagaimana nih untuk yang baru-baru misalnya baru menerima gaji, yang dulunya belum ada pendapatan, sekarang akhirnya sudah dapat pendapatan, bagaimana mengaturnya? Kalau zakat itu sebenarnya ada beberapa kategori ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan juga ada zakat penghasilan. Nah, yang wajib dalam Islam itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib untuk setiap individu. Jadi dihitungnya itu per individu itu sekitar 3,5 liter beras, atau misalnya kalau mau diuangkan itu berarti kan 3,5 liter kali berapa nih per liternya, seperti itu. Kemudian untuk saya pikir nilainya kalau sekarang beras 1 liter kira-kira berapa sih? 20 ribuan lah ya kalau untuk yang bagus ya. Nilainya masih jika misalnya gajinya 5 juta itu masih berapa? 0, berapa persennya lah ya dari gaji. Saya pikir untuk zakat fitrah tidak terlalu membebani, tetapi ini kewajiban. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis zakat lain yang memang kita juga bisa membayarkannya gitu ya, seperti zakat mal dan juga zakat penghasilan. Nah, untuk zakat mal ini dibebankan jika kita memiliki harta
tertentu, misalnya emas ataupun ada untuk hewan-hewan ternak seperti itu yang mencapai nisab tertentu gitu ya. Itu dihitungnya 2,5% dikali jumlah hartanya yang sudah kita simpan selama setahun. Ya, lumayan kan ya kalau 2,5% dari jumlah harta itu ya. Kemudian ada zakat penghasilan, itu kita hitungnya dari net worth. Jadi pendapatan dikurangi dengan utang-utang yang kita punya dikali dengan 2,5%. Nah, nisabnya itu 520 kali harga makanan yang pokok, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk mengatur yang itu perhitungannya. Nah, untuk menyiapkannya kita bisa siapkan dari THR atau kita bisa siapkan jauh-jauh sebelum Lebaran dari penghasilan. Tapi kan biasanya kita lupa nih, karena mungkin jumlahnya nggak terlalu signifikan, kita lupa kalau untuk menyisihkan dari penghasilan. Ya, berarti kita bisa alokasikan dari THR aja, gitu. Oke, kita tadi Mbak Erlina jawab juga soal THR ya. Iya. Kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan yang THR saya nggak full nih, atau bahkan ada beberapa yang belum dapat THR, ya. telat atau bagaimana, atau mungkin malah tidak dapat sama sekali karena kondisi suatu dan lain hal perusahaannya. Ini bagaimana mereka mengatur keuangannya, apalagi kan walaupun tidak dapat THR atau belum dapat THR atau tidak full, mereka harus tetap mengeluarkan pengeluaran untuk hari raya. Sebenarnya THR sekarang menjadi kewajiban nih buat para pengusaha ya, karena dia diatur pada Permenaker ya, nomor 6 tahun 2016 gitu. Jadi THR adalah kewajiban. Nilainya itu 1 kali gaji kalau misalnya teman-teman sudah bekerjanya sudah full lebih dari setahun. Kalau misalnya belum full berarti dihitungnya proporsional. Nah, case-nya nih sekarang gimana kalau misalnya THR-nya justru belum diterima, sementara pengeluaran harus tetap jalan terus gitu ya. Ini adalah kondisi yang rumit juga. Kalau menurut saya sih, dari alokasi yang tadi tuh yang penghasilan, konsumsi, kemudian kewajiban atau cicilan dan investasi itu bisa diminimize lagi nggak, sama mungkin tadi tuh sumber-sumber pendapatan apalagi yang masih bisa kita peroleh, dan juga mungkin ada sumber dana yang misalnya dana darurat. Nah, dana darurat tadi kita belum sempat singgung ya. Dana darurat itu bisa kita ambil dulu, nanti setelah itu baru kita isi lagi. Kalau yang case tidak punya dana darurat bagaimana? Nah, itu kasihan banget tuh. Makanya dalam perencanaan keuangan, dana darurat ini jadi nomor 1 yang prioritas utama. Kalau kita punya penghasilan minimal kita sisihkan untuk dana darurat. Kalau memang belum ada dana darurat, berarti Anda jangan besar pasak daripada uang dulu. Usahakan arus cash flow-nya itu positif dulu. Kalau arus cash-nya udah positifnya atau lebihnya, surplusnya kita sisihkan untuk dana darurat. Jadi bertahap gitu loh. Seperti itu sih. Jadi kondisi perencanaan keuangan itu kayak punya tahapan-tahapannya gitu. Jadi kalau memang kondisinya cash flow-nya masih belum sehat, dana daruratnya belum cukup, berarti kita benahi dulu cash flow-nya buat nyusun dana darurat. Dana daruratnya udah ada, berarti nanti untuk misalnya ada pengeluaran yang membutuhkan dana khusus, itu bisa digunakan dari dana darurat seperti itu. Oke. Yang perlu kita highlight berarti untuk para sahabat kompas.com yang baru bekerja, yang baru menerima gaji, siapkan dana darurat atau tabungan untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau hal di luar dugaan. Kayak di poin yang terakhir nih dari perbincangan kita sampai sekarang, bisa diberikan nih Mbak tips do and dance-nya dalam mengelola keuangan di bulan puasa sampai jelang Lebaran, bisa dipakai juga nih untuk tahun-tahun seterusnya nih. Sebenarnya do and don'ts ya. Kalau do and don'ts-nya itu berarti kita harus karena kondisi saat ini memang sulit ya, kita berhemat lah ya. Kita berhemat, jangan sampai kita FOMO berlebihan, kemudian kita juga tidak memikirkan untuk masa depan, karena Sobat Kompas.com ini kan masih muda-muda ya, sehingga banyak sekali tujuan-tujuan keuangan yang mungkin nanti akan dicapai. Nah, mungkin untuk mengingatnya teman-teman, saya akan berikan tips yang sesuai dengan tema kita, yaitu Ramadan ya. Jadi saya membaginya menjadi Ramadhani gitu ya. Kalau Ra itu berarti Sobat
kompas.com, ingat aja Ramadan tahun ini harus lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam beribadahnya lebih baik, kemudian lebih baik dalam mengelola keuangan ya, kemudian juga lebih baik dalam hal misalnya pekerjaan dan lain sebagainya. Ma-nya adalah maksimalkan sumber pendapatan dengan bijak. Kalau memang pendapatan kita masih pas-pasan ya, atau mungkin belum ada sumber-sumber income lain selain dari gaji, ya kita bijak lah untuk mengelolanya, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, karena minimal dimulai dari sedini mungkin deh kita kelola uang supaya lebih baik lagi. Dananya adalah dana darurat, itu tadi ya saya selalu tekankan kenapa sih dana darurat, karena kalau terjadi apa-apa dana darurat itu yang menjadi tumpuan buat kita mengatasi pengeluarannya gitu. Jadi kalau dana daruratnya nggak ada, kayaknya pusingnya jadi 2 kali gitu loh ya. Nah, dana darurat digunakan kalau misalnya sudah digunakan, jangan lupa untuk diisi kembali atau di top up, sehingga bisa selalu memenuhi dengan standarnya. Kalau single, biasanya dana darurat itu adalah 3-6 kali pengeluaran bulanannya ya. Kemudian niatkan ibadah, karena bulan puasa ini kan bulannya ibadah ya. Kita fokuskan ibadah, justru berfokus pada ibadah, kita fokuskan untuk juga bersedekah ya. Jangan fokuskannya pada belanja, jangan fokuskannya pada yang lain. Justru Ramadan kali ini kita fokusnya kepada ibadah seperti itu. Kayak Ramadan ya, yang harus Ramadani. di poin nih sama sahabat Kompas.com supaya ingat ya dalam mengatur keuangannya di bulan puasa. Terima kasih Mbak Erlina Sama-sama, untuk insight-nya bersama sahabat Kompas.com. Juga sehat dan sukses selalu ya Mbak. Terima kasih, sama-sama. Demikian sahabat Kompas.com episode 7 spesial Ramadan nih untuk generasi cuan kali ini. Diingat-ingat ya tadi ya, Ramadani supaya bisa mengatur kelola keuangannya saat puasa dan jelang Lebaran, baik tahun ini maupun tahun kedepannya. Saya Melis Moren dan juga kru pamit. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa di episode generasi cuan yang akan datang. Terus subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di generasi cuan yang akan datang.